Saya juga bingung, ibu saya mau tinggal di mana. Ya udah nggak kuat. Dari semalam ibu saya udah banyak nangis. Mohon izin Pak Gubernur, barangkali Bapak mengerti kondisi dan keadaan kami keluarga di sini. Katanya ibu Bapak juga sedang sakit, benar? Dari udah hampir 3 hari Pak, ibu saya nggak berhenti nangis. Dan ini setelah dibongkar, suasana kali baru nih dari ujung ke ujung kurang lebih sekitar 3 atau 4 meter ya suasana di bantaran kalinya. Informasinya dari sini ke sini tuh kurang lebih sekitar 3 atau 5 meter kena pembongkar atau penertiban. Nah, kalian bisa lihat aja nih pas depan rumah ini nih sana. Bapak Rohiman Kena bongkar, Pak. Ini saya kena kesenggol. Kesenggol. Iya, rumah sedangkan ini yang saya tempatin rumah peninggalan PJT dari bapak saya. Ibu saya masih ada warisnya. Saya di sini anaknya ada ditinggalin 3 orang di sini, ditinggalin bapak saya. Yang pegawai PJT itu berarti Bapak ya, bapaknya Bapak saya, iya bapak saya. 2021 kemarin meninggal. Bapaknya meninggal. Iya. Tapi istrinya Ibu saya masih ada dan hak waris dari pensiunan PJT itu udah turun ke ibu saya pengalihannya. Bahkan SK-nya masih di pihak PJT, saya nggak ambil takut hilang. Saya udah coba urus, jadi SK-nya timbul SK janda statusnya untuk ibu saya. kalau di depan halaman ini termasuk tanah pengairan kayak depannya ya. Bahkan rumah yang ditunjuk penempatannya di sini sama PJT itu pun memang wewenangnya irigasi pengairan PJT, makanya ditunjuknya di sini. Kita ikut nempatinnya sama orang tua dari saya belum ada ya, orang tua di sini udah ditempatin di sini. berarti udah lama ya Pak ya? Dari sekisaran tahun 73 di sini kalau nggak salah orang tua Nempatin pernah rumah cerita. ini? Iya. Ini kita rumah dinas ya Pak? Rumah dinas pengairan. Rumah dinas pengairan ya? Dulunya POJ, sekarang berubah nama menjadi PJT 2. Bahkan data diri lengkap dan keterkaitan identitas orang tua saya masih saya simpan datanya, masih ada sama saya. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya pengennya ya jangan sampai rumah dinas yang ditempatin ibu saya ini sebagai waris dari pegawai PJT sampai roboh, sampai nggak punya tempat tinggal. Saya juga bingung, ibu saya mau tinggal di mana. Ya udah nggak kuat. Dari semalam ibu saya udah banyak nangis. Dari awal nggak pernah direnov Pak ini Pak? Enggak diapa-apain. Bahkan tembok aslinya dari tahun 73 masih ada. Maka tadi kesenggol dikit langsung runtuh depannya. Makanya saya tadi bertahan di dalam rumah. Saya nggak kuasa buat melihat rumah dihancurin. Itu kan berbahaya tadi buat Bapak itu kalau Bapak masih tetap di dalam. Saya nggak kuat Pak melihat rumah dihancurin, terang ketimbang saya jauh dari lingkungan, mending saya ngumpet di belakang. Kalau emang saya harus ketiban, saya udah pikirin, saya mati di situ. Ya, Tapi kan yang dibongkar itu kan cuma bagian depannya aja Pak. betul Pak, tapi ini menyangkut emang rumah dinas, tapi tetap kesenggol. Tapi reot lah ya, Iya. karena bangunan lama Pak. Iya betul, ketarik. padahal jaraknya dari Kalibaru ke sini tuh cukup jauh ya Pak? Jaraknya dulunya memang ada jalan kecil. Awalnya ada jalan kecil buat motor sama pejalan kaki. Oh, depannya dulu? Iya, Oh. dari awalnya sebelum banyak bangunan pada bertumbuhan. Oke. Karena saya memang ngalamin dari rumah masih satu di sini. Tapi kalau bangunan-bangunan yang depan itu apakah dari pihak lain atau emang? Itu banyak kan bukannya warga sini, istilahnya orang tumbuh bangunan di atas saluran. Oh gitu. Banyak orang warga dari lingkungan mana saya nggak tahu, di Rimbanan. Tapi bukan kerabat keluarga di depan, Oh bukan? enggak ada. Jadi saya hitungannya rumah dinas aja terhalang sama bangunan yang pada tumbuh. Sekarang harapan Bapak gimana nih setelah rumahnya ada yang kesenggol ya?
Jadi juga kan rawan juga rubuh ini Pak ini. Mohon izin Pak Gubernur, barangkali Bapak mengerti kondisi dan keadaan kami keluarga di sini. Dan katanya ibu bapak juga sedang sakit, benar? Dari udah hampir 3 hari Pak, ibu saya nggak berhenti nangis. Udah rentak lah ya usianya ya? Udah hampir 70. 70 tahun. Yang sabar ya Pak, semoga dari kejadian ini ada hikmahnya, ada jalannya. Amin ya Allah. Yang sabar Pak, yang sabar. Jadi kita coba lihat kondisi ibunya ya. Saya izin Pak, share video ini Pak, izin boleh Pak? Silakan, itu memang isi hati saya. Oke Pak, yang sabar Pak, makasih ya Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lihat ya suasana area yang sudah ditertibkan oleh alat berat ya. Nah di sini kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu pemilik dari bangunan yang di sini ya. Dahulunya ini adalah kusen teman-teman ya, tempat pembuatan kusen, dan sekarang sudah rata dengan tanah. Nih banyak juga yang mencoba mencari puing-puing atau besi-besi yang bisa dikumpulkan ataupun benda-benda yang masih bisa digunakan. Dan ternyata di balik bangunan liar ini banyak kontrakan-kontrakan rumah-rumah warga ya. Masih aktif lagi Bang. Aktif lagi ya. Aktif lagi. Kontol tadi, panas banget. Ini bangunan Mantra Coffee bongkar mandiri kali ya? Iya nanti mau bongkar mandiri dia Bang. Karena Sisinya mungkin banyak baja-baja ringan. baja ringan kalau ketarik satu ketarik semua ya. Ya betul. Jadi saling keterkaitan. Mungkin dia udah ada kesepakatan untuk membongkar sendiri. Benar. Sama yang kayak di depan ya Bang? Hah? Yang di depan jalan tuh. Iya. Mungkin dia akan membongkar sendiri. Nih bangunan yang sudah ditertibkan. Iya Pak. Sudah ditertibkan dan terlihat tuh ya, masih ada bangunan yang harus dibongkar mandiri nih. Mantra Coffee bongkar mandiri karena instruksinya ada kompensasi waktu untuk bongkar mandiri, dan terlihat pengepul lapak bahan bekas ataupun pengumpul besi-besi itu. Ini bangunan yang tadi banyak besinya ini nih, tumpukan ini nih. Ini yang sudah didapatkan oleh para pengepul. Oh, teman-teman, terus dipukul dengan palu, dan ini besi-besinya kita coba ke depan ya. Kita coba sampai depan nih besi-besinya teman-teman tuh. Wah, jadi ladang rezeki juga buat para pengepul barang bekas ya. Mungkin setelah adanya penertiban ini nanti akan ada datangnya armada truk ya buat mengangkut puing-puing ini. Nah, kita lihat bantaran kalinya teman-teman. Nih ya. Ini besi-besi yang dikumpulkan. Kita sampai ujung ya, ujung jalan teman-teman,
sampai ujung jalan, dan sini jalan juga ditutup ya. Nih ya, ujung pembongkaran start awalnya dari sini teman-teman. Nah, kita lihat mungkin belum ada setengahnya, informasi ada 600 bangunan sih informasinya kurang lebihnya. Dan seperti ini teman-teman.